Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winayatur Rahma, kelas dari IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal studi Quran dan tafsir Tarbawi. Pertanyaan pertama, jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran adalah cara untuk memahami dan menginterpretasikan isi Al-Quran. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran, di antaranya ada tafsir bi Al-Ma'sur. Metode ini dilakukan dengan merujuk pada hadis, pendapat para sahabat Nabi, dan generasi-generasi setelahnya untuk memahami makna ayat Al-Quran. Dan tafsir bi ar-ra'yi. Metode ini dilakukan dengan menggunakan akal dan penalaran untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran. Dan terakhir ada metode tafsir bi al-dirayah. Metode ini dilakukan dengan menganalisis bahasa Arab dan konteks sejarah pada saat ayat tersebut diturunkan untuk memahami makna yang sebenarnya. Contoh dari metode penafsiran Al-Quran adalah ketika seseorang ingin memahami ayat tentang hukum makanan halal, dia bisa merujuk pada hadis yang menjelaskan tentang jenis makanan yang halal dan haram. Dengan menggunakan berbagai metode penafsiran ini, umat Islam dapat memahami dan mengambil hikmah dari Al-Quran sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan mereka. Soal yang kedua, jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu sertakan dengan dalil Al-Quran. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu sangatlah penting dalam agama Islam. Ilmu merupakan cahaya yang menerangi jalan hidup seseorang dan membimbingnya menuju kebaikan. Orang yang berilmu dihormati dan dianggap mulia dalam Islam karena ilmu yang dimilikinya dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Salah satu dalil dari Al-Quran yang menunjukkan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu adalah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu. Contoh konkret dari keutamaan ilmu adalah ketika seseorang belajar ilmu agama, ia dapat memahami ajaran Islam dengan baik dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berilmu juga dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Dengan demikian, ilmu dan orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia dalam agama Islam karena mereka merupakan penjaga cahaya kebenaran dan petunjuk bagi umat manusia. Soal yang ketiga, jelaskan nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13-19. Dalam ayat-ayat tersebut, Luqman memberikan beberapa nasihat kepada anak-anaknya. Salah satu nasihat yang diberikan adalah untuk berbakti kepada orang tua. Ini berarti anak-anak harus menghormati, mendengarkan, dan membantu orang tua mereka. Contohnya, ketika orang tua meminta anak-anak untuk melakukan sesuatu, anak-anak sebaiknya melakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Luqman juga menasihati anak-anak untuk tidak menyekutukan Allah. Ini berarti bahwa anak-anak harus selalu mengakui keesaan Allah dan tidak menyembah selain Allah. Contohnya, ketika anak-anak menghadapi masalah atau kesulitan, mereka sebaiknya meminta pertolongan dan petunjuk hanya kepada Allah. Nasihat lain yang diberikan oleh Luqman adalah untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Anak-anak diajarkan untuk membantu orang lain, berbagi, dan bersikap ramah. Contohnya, ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan, anak-anak sebaiknya memberikan pertolongan tanpa pamrih. Dengan mengikuti nasihat-nasihat ini, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik, beriman, dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Soal keempat,
Sebagai calon sarjana muslim, berikan pendapat saudara mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini, serta berikan dalil yang sesuai. Sebagai seorang calon sarjana muslim, penting bagi kita untuk memahami mengapa moderasi beragama sangat penting saat ini. Moderasi beragama adalah tentang menjaga keseimbangan antara keyakinan dan tindakan serta menghormati perbedaan antara individu dalam beragama. Salah satu alasan mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini adalah untuk mencegah konflik dan ketegangan antar umat beragama. Dengan bersikap moderat dalam beragama, kita dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan umat beragama lain. Al-Quran juga mengajarkan nilai-nilai moderasi dalam beragama. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, "Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang adil dan tengah." Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam beragama. Dengan demikian, sebagai calon sarjana muslim, kita harus memahami dan menerapkan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menciptakan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Mungkin semua soal dan pertanyaannya saya sudah jawab dan dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.